Mungkin awalnya perkenalan dulu Pak, saya Triwidaya, saya dari PT Pupuk Kaltim. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai VP pengadaan bahan pengelolaan batu bara di PT Pupuk Kaltim. Izinkan saya untuk memaparkan terkait materi kompetensi. Ada 10 materi kompetensi ya Pak ya, dari awal menyusun kontrak pengadaan barang dan jasa hingga melakukan evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa. Oke, yang pertama adalah mungkin terkait menyusun kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, sebenarnya kalau untuk kontrak pengadaan barang dan jasa itu di tempat di kami yang selama ini kami lakukan adalah ada beberapa treatment ya Pak ya, tergantung jenis barangnya. Kalau untuk ini saya mencoba untuk memberikan contoh terkait kontrak gas, di mana kontrak gas asetilen ini sebenarnya kebutuhannya tidak rutin, gitu. Kemudian tidak rutin biasanya digunakan untuk TA atau biasanya kami maintenance period gitu Pak, turn around. Nah ini biasanya untuk welder ya, jadi biasanya gas asetilen ini kebutuhannya tidak rutin dan biasanya ini merupakan barang non-stock. Dan ini merupakan barang yang tidak rumit ya, jadi biasanya mereka sudah punya standar dan spesifikasi yang jelas, sehingga di sini saya menggunakan spot purchase atau dengan jenis kontrak harga satuan. Barang dan jasa. Yang pertama, MUK yang pertama yaitu adalah menyusun rancangan kontrak pengadaan barang dan jasa. Nah, dalam menyusun rancangan kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah saya lakukan di unit kerja. Maaf Pak Jaka, ya, Bapak sekarang menjabat sebagai apa nama jabatan Bapak? Staf pengadaan barang bagian spare part. Staf pengadaan yang spare part ya? Ya. Oke, silakan lanjut Pak. Ya, yang saya telah lakukan di unit kerja saya dalam menyusun rancangan kontrak itu kita di bagian pengadaan barang melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya user maupun perencanaan untuk melakukan pengadaan ke depan, yaitu dengan menyusun rancangan kontrak. Bagaimana? Yaitu kita menganalisa pembelian ke depan itu sebaiknya seperti apa kebutuhannya, apakah memang harus di dalam bentuk kontrak jangka panjang atau spot purchase, yaitu kita melakukan komunikasi dulu dengan user dan perencanaan di bagian pengadaan untuk menentukan barang yang akan dibeli nanti apakah sifatnya susah didapat, memang harus makan tempat, sehingga nanti arahannya nanti bisa menentukan oh ini harus kontrak blanket atau price agreement. Ini kebetulan yang contoh saya bawakan punya saya ini price agreement dengan menunjuk agen langsung dari barang Fisher, sehingga harapannya kebutuhan barang-barang di Pupuk Kaltim dalam jangka waktu tertentu, ya kebetulan di sini 2 tahun, kita mudah mendapatkannya. Karena kalau kita punya spot-spot itu akan sulit, membutuhkan proses pengadaannya. Sehingga dengan proses kontrak ini diharapkan pengadaan barang-barang yang memang diyakini susah ya langsung menunjuk agen ini, kita bisa langsung mendapatkannya. Pertama dari harga lebih murah, yang kedua ketersediaannya akhirnya bisa lebih terfasilitasi ya dari pihak rekanan, dan juga barang tentunya terjamin keasliannya. Sekarang dulu Panitia ya? Panitia kebutuhannya apa saja, nanti di departemen panitia akan mengumpulkan ketentuan apa saja yang perlu disampaikan ke pihak rekanan nantinya. Tujuannya agar semua informasi yang dibutuhkan itu sampai dengan jelas. Jadi apa yang mau dibeli itu dapat dimengerti dengan jelas agar tidak menimbulkan miskomunikasi. Nah, dalam memilih rekanan itu juga pihak panitia harus mengetahui kompetensi rekanan yang akan dipilih sesuai dengan bidang kompetensinya. Nah, di Pupuk Kaltim itu secara sistem ada Pak Jatuh. Jadi kalau misalkan dia kategori PAL, di sini akan menunjukkan bahwa ini sudah lengkap. Jadi vendor-vendor yang muncul sesuai kompetensinya. Nah, setelah vendor-vendor itu sesuai kompetensinya, di dalam undangan ini lebih dilengkapi lagi dengan ketentuan-ketentuan. Misalkan di sini ada ketentuan incotermnya. Jadi di sini menentukan nanti seperti apa handlingnya, sampai di mana barangnya dikirim. Itu sudah jelas tanggung jawabnya. Selanjutnya di sini ada menentukan apakah negosiasinya dilakukan secara option atau non option. Nah, ini juga ditentukan di awal, sehingga kalau misalkan nanti dia option, vendor sudah akan menentukan harga yang ditawarkan seperti apa. Selanjutnya